Basket. Oi. Tawa. Kenapa sih awalnya tuh ketawa mulu? Kayak bosen lama anjing. Konten. Awalnya openingnya tuh ketawa mulu. Kenapa? Ketawa mulu. Ayo. Anjing suara gue sih kenceng banget anjing. Selamat malam, Jet. Malam Mas Reo. Malam, Jere. Selamat malam, Mas. Gimana? Gimana? Ya, awalnya, Template banget anjing. awalnya panjang. Iya. Dibahas dikit anjing. Jadi gini. Apa ada. Kenapa selalu diawali dengan jadi gini orang-orang? Iya, kenapa ya? Ya Itu bisa udah. diperpanjang. Jadi gitu. Jadi kita mau bahas opening. Enggak. Lo punya YouTube nggak sih? Gue ada YouTube. Terus kontennya apa aja? Kalau sekarang sih gue udah nggak aktif. Dulu sih gue aktif 2016-17. Golf. Enggak sih, gue lebih ke stream. Dulu gue streaming Oh, game gitu-gitu. Cuman sempat kena copyright $, merah. VS. Virtual sex gitu nggak? Bukan. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Lo kalau lo ya ada YouTube. Ada, Ada. tapi buat apa ya? Buat balas komen-komenannya orang aja. Oh. Rusuh aja Rusuh di aja. komenan. Lo nggak bikin video Lo konten. nggak buat gitu. konten berarti di sana. Belum kepikiran sih. Nah kan Iya. kebetulan kan. Kebetulan. Iya kebetulan. Gue juga ada YouTube. Oh itu. Ada dan di YouTube gue tuh ya nggak jauh-jauh kalau nggak basket tuh gitu aja nggak. Jadi kayak video-video pas gue motoran pas Jadi gua nggak ada konten yang basket, yang ya mainnya nih hobi sih lebih ke hobi. Jadi kayak Lebih ke pernah hobi. juga gue mau bikin masalah ikan akuarium. Jadi lu share tentang apa yang lu suka, hobi gitu. Terus lu taruh di itu. Iya, terus motor sekarang ya dikit, tadinya banyak. Yang dulu gua pusing. Oh ya, kenapa tuh? Ya panjang ceritanya kalau diceritain mah orang-orang nangis. Maaf ya Renvi. Ntar disensor kan. NB-nya aja tapi Jadi gua nggak bukan yang pengen bikin YouTube supaya gue jadi YouTuber atau viral, karena nggak cuman kayak ya gue share hobi-hobi gue di YouTube aja. Gue juga jadi bisa kenang-kenangan lu juga kan atau di YouTube juga gitu. Iya. Jadi semua orang juga bisa tahu apa yang lu kenang. Apa sih lu bahasa gue? ya, Apa yang lu kenang? Memori. Tenang. Bahasa gue baku banget. Iya, terus yang pengen gue tanya tuh sebenarnya kalau di Indonesia tuh yang gue lihat kenapa konten-konten yang YouTuber yang netizen suka tuh emang yang kayak drama-drama gimmick atau prank-prank gitu nggak sih? Iya, kayak why gitu kan? Nggak, bukan why juga, maksud gua kenapa mereka tuh kalau misalkan YouTuber ini kayak cuman bikin podcast pun juga kalau nggak nggak ngebahas konten-konten yang lagi viral gitu, kayaknya mereka kayak nggak percaya diri gitu. Iya, karena menurut gue sih orang-orang sih yang gue lihat ya tipikal orang Indonesia ya sih, FOMO gitu, ikut-ikut ya, jadi followers aja. FOMO tuh apa, yang suka sama jenis ya? Bukan tuh homo. Oh, homo. Ya. Maaf ya. tidak menyinggung bendera ya. Oh iya, tidak bermaksud. Mohon maaf. Saya salah dengar. FOMO terus Ya, dia yang ngikutin apa yang lagi rame aja. Hmm. Kayak contohnya misalkan kayak kan yang tahun-tahun sebelumnya ini kan tahun lalu kan sempat ada tuh yang rame-rame prank. Iya. Rame-rame. Yang gue lihat sih banyak prank sih menurut gue. Itu menurut gue kayak agak aneh. Kalau menurut lu Mas Yerin, itu menurut lu kalau konten prank itu tuh lu oke gak sih dengan lu enjoy gak sih dengan adanya konten lu nonton itu tuh? Kalau menurut lu pendapat lu seperti apa?
Gue enjoy banget sih. Anjir. Gue enjoy banget bro. Gue ketawa, jungkir balik, terjun payung men. Tapi ini yang di prank terima nggak? Nah, Itu kalau gue sih sebagai penonton ya gue ketawa, gue nah juga karena juga menurut gue sekarang kalau konten prank yang ada di YouTube tuh kebanyakan kan sekarang ini ya agak sedikit agak ngelewatin batas sih. Maksudnya kayak terlalu over deh. Gitu. Kayak soalnya menurut gue kayak gue suka konten prank. Kayak kalau kalian tahu dulu tuh ada tuh di TV. Gue nggak tahu TV apa TV Indo ya. Ada nama acara tuh Just for Love apa? Ya, Just for Love. Nah itu lucu. Itu kan konten prank. Komedi. Tapi kan itu prank kan sebenarnya. Kan? Itu tapi lucu masih kan? dalam batasan. Nah kalau untuk hal itu tuh gue suka. Masih kayak pranknya tuh orang yang di prank pun juga ketawa gitu, terarah gitu. Jadi kalau yang gue lihat kalau Just for Love itu emang dia kayak punya manajemen, jadi yang konten-konten yang mereka prank itu ya masih dalam batas yang normal ya, lah, lucu lah gitu. Soalnya menurut gue ya kalau itu kan konten kan komedi ya tadi ya, itu kan konten prank itu ceritanya konten komedi gitu. Nah untuk saat ini tuh ya kemarin lah itu menurut gue agak, kalau pendapat gue pribadi ya, kok agak kelewatan nih, dalam arti ya ngelewat dari ada beberapa yang melawan hukum lah ibaratnya gitu. Sampai dulu selain yang kebetulan kan yang baru-baru ini kan kasusnya BW nih. Nah, dulu pernah ada siapa namanya yang tapi bohong yang ngasih sampah ke banci-banci itu sempat ramai tuh kayak 2 tahun di Bandung ya itu kayak daerah Jawa Barat kayaknya. Itu yang nasi kotakan bukan sih? Iya, isinya sampah kan? Tahu itu ya akhirnya kalau yang gue lihat tuh terbukti sih sampai sekarang bahkan yang sekelas BW pun malah jadi, kalau gue lihatnya jadi kok kebetulan kan gue emang dari dulu tuh ngikutin terus gitu kontennya BW tuh gue selalu nonton walaupun gue nggak suka gue lihat aja gitu. Nah, sering lah gue lihat gitu. Cuman jadi jatuhnya jadi downgrade gitu loh dari adanya konten seperti itu. Iya, karena yang gue kan kayak yang kasus yang tadi yang prank sampah itu kan menurut gue itu hukumannya kok segitu aja sih gitu. Jadi kayak nggak ada kapok gitu loh, orang paling gue juga kalau misalnya bikin prank paling penjara cuma berapa bulan, nggak nyampe tahunan gitu. Itu sebenarnya gimana sih kalau dihukum kayak gitu ITE? Lu kan kebetulan calon SH nih. Saya kan masih sekolah ya. Kebetulan saya tidak berani berpendapat lebih. Enggak, maksud gue pandangan lu aja gitu. Oh, kalau pandangan personal. Kalau menurut gue sih, gue mungkin sebaiknya lebih dibatasi, dalam arti lebih di manage dengan baik kalau misalkan mau buat konten seperti itu. Ya contoh yang tadi gue bilang kayak dulu ada acara Just for Love itu. Itu tuh ya itu ada manajemennya yang menyiapkan kayak ya ini kita buat prank nih, buat lucu-lucuan, tapi kita tahu batas. Ada PR-nya. Jadi kayak nggak sampai akhirnya kok lu malah ya lu ngelawan peraturan yang ada gitu loh. Yang kan lu jadi bermasalahnya nggak hanya terhadap orang yang lu prank, tapi bermasalah dengan pihak yang berwajib. Gitu. Kalau menurut gue sih seperti itu sih. Mungkin sebaiknya kalau pendapat gue ya, gue suka konten prank tapi tahu batas aja gitu. Jangan sampai kayak parah banget gitu loh, kayak gitu sih. Tapi lu tetap ketawa kan? Iya sih. Gue ketawa sih. That's the point gitu. Jadi kayak apa namanya, misalnya nih ada orang yang kayak bilang gue nggak ngedukung ya, tapi gue cuma lihat dari sisi pihak ketiga lah. Kayak kok dia apa namanya kepikiran sampai kayak gitu ya, dia gimana sih, nggak ada moralnya lagi apa gimana sih? Cuma gini loh, semakin kalian kesel semakin kalian tonton juga kan, semakin naik nama emang itu SOP udah kayak SOP-nya. Jadi semakin dibahas semakin terkenal tuh orang. Jadi kita nge-hate pun kayak kita nge-hate
selama kita masih nonton, ya dia akan naik terus. Iya. Jadi ya apa ya, justru itu yang jadi asupannya buat dia gitu loh. Makanya mungkin bisa jadi awalnya cuma kayak ngeprank yang kayak Just for Love itu yang mild aja lah ngepranknya gitu kan. Banyak nih, coba gue lebih agak gila dikit deh gitu kan. Banyak. Akhirnya terpancing tuh, gue bikin yang makin gila nih. Dengarkanlah. Nah, dengarkan. Langsung dengarkanlah gitu loh. Jadi kayak orang kan nonton dulu ya, baru ngejudge kan. Iya, mungkin ngejudge dulu dong. Kan dia bukan hakim aja. Terima kasusnya dulu, apa nih kasusnya nih, baru ngejudge. Nah itu yang jadi kayak stigma di dunia perviralan ya. Jadi kayak gini deh, berita tiap siang itu jam 12 itu kan prime time tuh namanya tuh kalau di stasiun TV itu. Prime time, orang lagi makan. Beritanya apa coba? Selalu kriminal. Kenapa? Selalu kriminal. Karena apa? Karena itu mancing penonton, mancing audiens. Kayak pantuh gitu. Sekarang sampai malam juga ada sih. Karena banyak juga. Ada tuh apa namanya? Gue lupa di salah satu stasiun 96 ya? Bukan. Bukan. Malam 9. Ya kayak gitu-gitu lah. Iya. Ini kok ya TV sih, dan gue juga ngeliatnya tuh sekarang tuh TV juga ngambilnya dari kontennya dari YouTube, kayak nggak kreatif banget sih gitu. Iya. Soalnya mungkin itu juga source-nya juga kan YouTube. Kan dari YouTube sih. Iya, makanya nggak kreatif banget sih. Lo kenapa nggak bikin original ya dari emang ya apalagi mereka nih stasiun TV di sini kan gede gitu loh, menjadi receh gitu. Yang kayak misalnya nih gitu kan, ada siang tuh jarang gitu kayak let's say contohnya segerombolan anak muda menolong panti asuhannya pas segala macam, itu kagak masuk berita. Iya, gue juga nggak pernah ngeliat. Ya ada mungkin yang sesuatu berita yang berprestasi apa ya, pasti ada, gue percaya, tapi nggak sebanyak kriminalitas sih. Itu sih, jadi headlines itu selalu menjurus ke hal-hal yang kontroversial. Iya, sama halnya kayak yang di YouTube juga kalau menurut gue, kayak adanya judul-judul suka yang sebutannya anak-anak bilang clickbait. Iya, jadi kayak judulnya, wih ini ada apa nih gitu kan, yang lagi viral nih. Baskes banget. Itu kita banget coy. Kok kayak paham sekali kita ya. Kita lakukan. Gak at least kalau misalnya itu clickbait, ada sesuatu yang bisa kita ambil dari ada kayak pesan moral lah, ada sesuatu yang positif lah yang kita ambil. Moral tuh yang cat tembok kan ya. Mural. Emang lelaki tempatnya salah. Nah, ini ada nih yang ngeganjel di pikiran gue tuh kayak kontennya udah konten prank nih, tapi gimmick atau settingan itu ngehe banget sih kalau menurut gue tuh. Kayak gue pernah nonton kontennya AHA, ya kan, si itulah ya, gue inisialin juga tahu lagi orang-orang gimana ya. Anyway, pokoknya petir lah pokoknya. Gue pernah ngeliat dia udah lama lah sebelum ini. Jadi dia ngontenin adeknya lagi tidur di atas lantai 2, terus kasurnya itu digotong berdua, diceburin ke kolam renang. Anjir, masa tidur nggak bangun sih? Iya, kok bisa mati suri kan? Itu kan kayak pembodohan banget kalau menurut gue ya. Gue ngeliatnya kayak pembodohan. Jadi kayak konten-konten prank sebenarnya kalau menurut gue nggak masalah, tapi ya ada batas-batas yang ya normal lah, nggak yang disetting masuk gitu. Masuk akal. Jadi kayak pembodohan aja. Jadi kayak banyak juga yang kayak make stupid
famous Oh, apa sih? Ya apa? stop make stupid Stop, people games. stop. Ya, Stop, itu yo. gue setuju Bener banget sih juga. kalau di Ngomong apa sih gue? Jangan kasih panggung lah tuh Iya. orang-orang yang bego ini gitu. Iya, Iya. jadi orang-orang tuh sekarang nih yang gue lihat di TV nih kayak cuman nyanyi yang eh, begitu sulit itu, aduh, dia cuma nyanyi kayak gitu Bisa viral. bisa viral ya. Itu mungkin rezeki orang ya beda-beda ya. Cuman Iya. menurut gue akan lebih bikin gue lebih suka nonton YouTube yang lebih kreatif aja sih Iya, kontennya kalau gue. lebih ya itu bagi kepada setiap orang sih yang nonton YouTube seperti apa kan. Iya. Sama sebenarnya kalau menurut gue ya bagi ke prank. Kalau prank itu tuh ya tadi gue bilang kayak ya lu kayak menurut gue sih harus ada batas-batasnya sih. Soalnya lu pernah dengar gak sih beritanya yang kayak seingat gue tuh di Twitter deh apa di Instagram gue lupa deh yang dia ngeprank dia mau bunuh diri. Ada tuh sempet rame itu, gue lupa beberapa tahun lalu. Itu menurut gue sih itu nggak lucu sih menurut gue. Iya, Itu nggak lucu sih menurut gue. Iya, ada kayak Iya. sakit sih. Iya, Sakit. lu sampai segitunya banget nih mau nyari para apa sebetulnya followers atau subscriber atau Iya. pengikutnya lah. Masa sampai Iya. segitunya banget sih lu? Tapi Iya. jadi rame kan? Tapi Iya jadi rame. sih. Lu nonton kan? Iya sih. Cuman kan kayak apa sih gitu loh. Iya, maksud gua lu kita nih sebagai netizen, followers atau viewers tuh harus lebih bijak lah. Iya. Gitu. Iya. Sebenarnya kuncinya di situ. Kalau yang bikin konten mah bisa bikin apa aja, bebas. Cuman kalau kita yang nggak milih-milih, apalagi kalau ada buat yang orang tua yang masih punya anak yang kecil-kecil ya nonton. Itu kan harus pengawasannya. iya harus lebih bijak lah kita Iya. nonton buat anak tuh lebih bijak lah. Iya. Jangan semua yang ini wah Ditonton. jadi jelek moral Iya. bangsa ini gitu. Iya, walaupun juga Anjay. sebenarnya di YouTube itu udah ada YouTube Kids ingat gue itu yang buat anak-anak. Gitu. Iya. Tapi kan masalahnya di kayak di masyarakat di orang-orang itu kan ya anak-anaknya suka nggak kekontrol dia nonton apa segala macem gitu loh, sampai ada mungkin lu nonton konten itu yang pakai bahasa kasar gitu. Iya. Soalnya gue beberapa kali gitu kayak gue lagi di mall, terus ada rombongan keluarga gitu lah, terus anaknya tuh marah-marah pakai bahasa Inggris yang ini sebenarnya kata-kata kasar gitu loh. Gue mikir Iya. anjir ini dia parentingnya gimana sih gitu loh. Iya. Orang Iya. tuanya ngajarinnya gimana sih, maksudnya sampai keluar gitu loh kata-kata yang kayak anak umur 21 atau 18 tahun ke atas kayak baru bisa ngomong kayak gitu sebenarnya gitu. Mungkin anaknya keseringan nonton konten-konten yang menjurus ke harsh language gitu. Jadi kayak ya kan namanya anak-anak apa yang dia lihat apa yang denger ditiru kan. Iya, explore banget kan. Iya, Fantasinya lihat. dan itu nggak ke filter men gitu. Iya. Kayak lu nonton di YouTube, lu nonton di berita, ini sosial media lah gitu kan. Anak-anak kan sekarang udah megang HP ya. Iya. Ya bebas aja gitu, anak-anak sekarang mau pinter. Dulu gue zaman kecil ya kagak pegang HP men, masih makan pasir gue dulu. Pasir sedih banget hidup lu aja. Ya gue juga dulu juga lebih sering nonton TV, media kalau nggak TV radio deh. Sekarang YouTube. Sekarang YouTube, RedTube. Waduh. Waduh. Ntar diedit kok. Enggak sih. Ya kalau sekarang kan kayak kalau mau denger lagu udah ada platformnya. Iya. Mau bukan merdu sih. ada platform yang hijau-hijau itu. Kalau mau nonton video bisa di YouTube sekarang. Iya. Oke, udah banyak. Perkembangannya udah luas banget sih. Mungkin ya baik lagi terhadap orang tuanya yang bisa menjaga anaknya, bisa nonton seperti apa yang benar untuk anaknya gitu. Nah, apa namanya? Kita ya sebagai orang yang udah bisa ngebedain mana yang benar mana yang enggak sih. Nonton konten-konten yang edgy gitu ya biasanya ya kan kita udah gede. Iya. Anak kecil coba. Dia nonton kayak gitu. Iya. Yang nggak sampai habis lah gitu kan, istilahnya dampaknya tuh apa gitu. Iya. Ya dia ngerasa oh ini sah-sah aja kalau gua ngelakuin nih. Iya. Tuh. Dan juga biasanya Dicontoh. anak-anak kecil kan biasanya kalau udah nonton apa, dia benar yang lu bilang dia mau cobain kan. Dan nggak anak kecil juga, sekarang tuh banyak yang nyontoh tuh yang udah gede pun
nggak bisa memilah mana yang baik Mana yang enggak. gitu. Iya. Itu tuh jadi ini loh, jadi apa namanya? Suatu Kayak lu pernah denger nggak sih peribahasa tuh apa namanya? apa? Sesuatu yang lu kalau Tok kosong nyari bunyi ya. bukan. Bukan. Kayak apa namanya? Lu bohong gitu kan. Tapi kalau lu percaya dan semua orang percaya, bohong itu jadi kenyataan, coy. Itu sakit gak sih kalau kayak gitu? Iya. Itu sakit gak sih kalau kayak gitu? Tahu nggak sih? Itu sakit gak sih? Dan itu tuh kayak gini loh. Apa ya? Membutakan hati masyarakat. Jadi kayak gini. Orang ngeprank gitu kan. Orang settingan segala macam di kontennya mereka. Suatu saat terjadi sesuatu gitu kan. Iya. Di kehidupan nyata nih. Dan dia minta tolong. Orang kayak itu settingan doang. Iya. Lu jadi buta hati, men. Empati lu jadi kayak hilang gara-gara itu konten doang gitu kan. Gak mungkin gitu. Terlalu banyak komedi. Iya, terlalu banyak sesuatu yang nggak benar gitu. Iya, terlalu banyak sesuatu yang dibuat-buat sehingga kejadian nyata tuh jadi kayak orang nggak percaya. Itu udah menuju ke situ sih. Kalau gue sekarang tuh yang paling yang gue tonton tuh paling podcast terus reviewer lah. Review gitu aja sih paling sekarang gue nonton gitu. Sama. Karena gue mendingan nonton sinetron daripada orang bikin gimmick tentang prank atau gimmick apa. Kalau sinetron kita tahu nih, ini nggak nyata. Iya, gitu. Tapi menghibur. Iya. Gitu. Ini asli nggak nyata nih, gitu kan. Tapi menghibur gitu. Dan sinetron pasti adalah sedikit pesan moral yang bisa disampaikan kita, pasti gitu, ada kan. Walaupun itu fiktif ya. Iya. Walaupun itu fiktif. Nah, ini kejadian di dunia nyata, men. Iya. Terus lu bikin prank. Iya. Ngapain? Kayak Uka tuh, tau gak? Iya. Uka. Iya. Oh iya. Bisik-bisik dia tuh. Uka itu kan kontennya kebanyakan prank kan. Gue tuh jadinya nggak nonton karena ini yang ngeprank bukan cuman bapaknya yang punya ini, enggak, keluarga. Iya, sampai anaknya tuh ngebuang jam apa tuh waktu itu gue lihat jam Rolex dibuang dari lantai berapa gitu. Iya, padahal jamnya KW udah dihancurin gitu. Terus nggak taunya dia beliin ibunya jam Rolex yang itu udah combo sih kalau menurut gue, kayak udah prank, flexing, nggak penting terus gitu, juga beli barang palsu lagi. Gue bilang ini yang kayak gini-gini kenapa nggak di ini ya gitu, kenapa nggak di ban yang kayak gini-gini gitu. Cuman ya itu kan ini kan platform YouTube kan internasional ya, agak susah juga sih. Yang kontennya keluarganya petir kan juga gitu kan, sekeluarga yang gitu, itu kan juga ngebuat konten-konten yang maksudnya aja nih bocah udah yang buat konten kayak gini, lu ngapain sih gitu loh. Tetap yang jadi kayak yang megang power itu sebenarnya tuh ya kita selaku viewer. Viewer. Jadi kalau misalnya kita tetap ngasih panggung ke sesuatu yang mau kita suka atau yang nggak kita suka, ya tetap aja mereka akan berkembang gitu selama kita ngasih panggung. Nah, terbukti berarti konten-konten yang sebenarnya negatif ini bukan negatif, cuma apa ya, kayak nggak sesuai dengan norma dengan moral gitu kan. Nah, itu bisa sampai sekarang tuh jadi laku. Berarti banyak di antara viewer iya mindsetnya udah kayak gitu gitu, kayak itu sesuatu hal yang wajar. Gue tuh sampai males loh nonton kadang kayak hal kayak gitu tuh, soalnya kan mereka masuk trending kan, banyak kan. Gue buka trending nih kayak ini apa sih pokoknya trending tuh kalau di trending YouTube ya, kalau gue liat ya, kalau nggak hal-hal kayak gitu yang youtubernya sih itu atau enggak TV udah itu doang, kayak gue kayak dia apaan sih. Gue mendingan nonton kontennya Maria Vania. Lagi senang-senang. Iya, gue nonton gitu sih. Iya. Kalau gue sih lebih nontonnya, kalau gue ya nonton YouTube tuh gue lebih ke game. Karena gue juga main game. Gue main game. Ya gue suka ada beberapa YouTuber yang lucu. Emang ini YouTuber lama, udah lama banget. Itu gue ikutin itu dari zaman masih subscriber kecil banget sampai sekarang tuh udah 1 jutaan gitu loh. Jadi gue tahu dia udah ngikutin itu cukup lama. Nah gue ngikutin dia doang.
Itu doang udah paling gue nonton YouTube-nya paling itu doang, atau enggak ya review-review. Gue review ini nih mainan, tau gak lu? Apaan? Ada Mandy Renaldi namanya. Oh, gue belum pernah nonton. Lu nonton itu bukan, kalau buat gue menghibur bukan karena mainannya aja, tapi ngolah ngeditnya, terus konten yang apa itu lebih kontennya bagus, lucu sih, edukatif. dan lucu sih, kocak sih. Coba nanti gue cari deh, gue tonton nanti deh. Paling itu sih. Sama ini sih gue suka nonton random tuh kayak paling ya makan-makan. Oh. Kebetulan gue suka Bangmuk. Iya, kebetulan gue juga suka makan dan juga gue suka masak. Gue suka main di dapur lah. Jadi gue kadang suka nyari tahu ini resep ini gimana sih gitu, atau enggak review restoran, review kayak misalkan resto yang di gedung mana gitu, di hotel mana gitu, gue kepo aja gitu. Ya gitu sih paling. Kalau gue paling ya barang-barang yang mau gue beli nih. Oh, lu cari tahu dulu nih. Gue cari tahu dulu biasanya di situ. Gue bodo amat yang nge-review ecek-ecek, dia udah pernah pakai barangnya, gue percaya sama dia. Bodo amat. Yang penting dia udah megang barang, itu fakta kan? Iya. Karena dia udah megang barangnya, dia udah punya gitu. Walaupun viewernya nggak banyak, nggak terkenal, tapi dia udah megang gitu. Dan itu informasi itu kan sesuatu yang bernilai ya. Iya. Valuable lah. Iya. Bisa bermanfaat lah gitu kan. Jadi lebih ke apa ya? Kalau gue untuk nonton konten itu sesuatu yang bisa gue gunain, misalnya jadi referensi lah, bisa jadi bahan untuk kayak beli barang apa nih, gue cari tahu dulu. Atau mungkin ada temen lu yang kayak gue lagi nyari barang sesuatu nih, gue udah pernah nonton jadi referensi ya, atau enggak mungkin ada temen yang udah beli barang kayaknya bisa di videoin nih untuk jadi review orang lain yang mau beli juga barang kayak gitu misalnya. Iya. Ya memang apa ya, kalau misalnya kita nih beli barang gitu kan, mau kita kontenin gitu, misalnya ini barang baru banget keluar nih gitu kan, kita kontenin tuh, kalau misalnya kita kontenin nih kan kebanyakan kita kayak ya males ya udahlah pakai aja gitu. Cuma gue salut sama orang yang kontenin, orang yang baru beli sesuatu terus dia kontenin. Kayak itu tuh ngebantu banget untuk orang yang baru mau beli. Iya, jadi dia bisa memutuskannya bisa lebih baik sih menurut gue. Kayak gini aja, sepatu. Iya. Sepatu mah diinjak doang gitu kan, cuma kan ada yang kakinya lebar, ada yang panjang kan orang. Iya. Apa namanya? Produk-produk yang ini ya, aparel gitu lah ya, yang sesuai dengan bentuk tubuh masing-masing gitu kan kita punya preferensi sendiri ya. Nah, orang yang udah beli duluan tuh mereka orang yang berbaik hati untuk nge-review itu yang gue bilang konten. Itu yang gue bilang konten. Jadi kayak ngebantu orang. Gak hanya sepatu sih, dulu kayak ada banyak kayak kalau helm. Ya bisa kalau dalam. Wah, bisa. Siapa tahu? Ada yang kepo kan? Dalam Supreme gitu. Ini gatel nggak? Kok bentuknya jaring-jaring nih? Bentuknya beda. Kalau itu udah lain ya. Iya, itu udah beda. Ya kayak misalkan lu waktu itu mau beli helm kan, lu ngecek dulu gimana. Bener. Jadi sebelum kita beli itu kita udah dapat heads up duluan lah, udah dapat kayak pointer. Itu konten. Menurut gue itu konten. Yang berbobot gitu. Yang apa namanya? Yang nggak perlu dibumbuin. Iya. Nih kamera HP taruh aja di situ, pret gitu kan. Terus dia nge-review seadanya aja. Yang penting suara jelas. Terus apa namanya, poin-poinnya juga jelas, sesuai dengan kegunaan. Karena menurut gue gitu. Gue tonton. Karena menurut gue juga gini sih bang. Kalau kayak gitu tuh mereka tuh yang youtuber yang kayak gitu ya. Itu konten-konten itu tuh udah punya target pasar. Maksudnya kayak orang yang mau itu berarti orang yang suka hal seperti itu. Sedangkan kalau misalkan yang kayak prank gitu kan kadang-kadang suka random aja sih maksudnya. Ya sekarang kan kayak gini ya, konten tuh ditonton itu bukan karena dia viral aja atau enggak judulnya clickbait banget. Sekarang itu tuh udah jadi kayak apa ya, udah jadi kayak drugs, tau gak sih? Bukan dari sisi negatif ya, cuma kayak dari kebutuhan sehari-hari aja, kayak gue harus nonton, gue harus ada update nih, gue harus ini nih, gue harus ada
sesuatu yang gue tonton nih hal-hal seperti ini. Lu kejebak macet aja, orang tuh bisa nonton, gue nonton dia ngupload apa hari ini ya, dia buat konten apa ya. Terus sambil nonton, sambil nyetir, sebenarnya agak Kalau bahaya sih. kalau buat Jangan yang ditiru lagi ya guys nyetir, ya. dengerinnya basket saja. Iya, kalau pakai basket. Promo nih, promo. Iya. Kalau pakai Kita basket kan promo. tinggal nyalain full audio, Nah, kalian nggak harus megang iya. HP karena Iya. kalau nonton ambil nyetir kan bahaya kan. Iya. Jangan gitu ya guys. Bisa Iya. tinggal pencet basket, ditaruh aja HP-nya, bisa Jangan sambungin lupa ke di mobil. subscribe, Di subscribe juga. Like.